Kena angin. Kalau nggak bisa dia. Kena angin baru takut. Bapak Ibu para tamu berbahagia, seizin Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, acara kami mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kakanda Ahmad Rizal Patria yang hadir pada kesempatan kali ini selaku Ketua Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati narasumber kita hari ini yang sudah hadir, Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dede Rosyada MA, dan jajaran pengurus FKUB Provinsi yang hadir pada hari ini, Ketua dan Sekretaris Pengurus FKUB Kota dan Kabupaten seprovinsi DKI Jakarta, siaran streaming langsung yang diikuti oleh seluruh pengurus FKUB Kota dan Kabupaten di kantor masing-masing, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pimpinan Majelis Agama tingkat Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibatasi dengan ruang dan waktu pertemuan kita. Hari ini kita akan menggelar dialog dalam rangka 17 Agustus HUT Republik Indonesia ke-75 yang pada hari ini mengambil tema dialog kebangsaan sejarah peran Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mudah-mudahan dialog terbuka pada hari ini tentu akan membawa manfaat, membawa maslahat demi hubungan kerukunan umat beragama khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu para tamu dan sekalian yang berbahagia, kami undang bersama-sama sejenak untuk berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Dede Rosyada MA. Bagi tempat masyarakat disilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam.
sini. Yang hadir semuanya gagasannya simpel aja. Lalu dia mau mengusahakan bahwa Indonesia ini kan menggunakan investasi itu awalnya dari situ. Lalu kemudian ketika kita menggunakan uang dari Bank Dunia, World Bank itu hanya ngasih uang dan ngasih konsultan. Ketika IDB, Islamic Development Bank, itu ngasih uang, tidak ngasih konsultan, tapi staffnya datang mengurusi proyeknya gitu kan. Ketika Jepang ngasih uang, ngasih konsultan, ngasih barang. Tapi kemudian proyek dikerjakan oleh dia. Nah sekarang yang buat Cina ini banyak investasi gitu, banyak barang, banyak alat, tapi kemudian kebijakannya adalah operator alat itu adalah mereka gitu. Maka kemudian di tengah pandemi COVID ini kok banyak Tionghoa masuk gitu lah, kira-kira begitu. Sehingga orang kan ini negara ini kenapa sih gitu kan, tidak sensitif amat, kita banyak nganggur, orang lain suruh kerja di kita. Kemudian di tengah-tengah pandemi COVID ini kita sering membatasi mobilitas, malah dia masuk ke dalam gitu kan. Nah, lalu kemudian muncullah ketegangan yang sebenarnya ketegangan tension di masyarakat itu kalau kita sering ikutin hoax di medsos, lalu kemudian kita ngobrol-ngobrol dari COVID Pak selalu apa sih gitu kan, apa sih yang salah. Yang pertama memang itu sebenarnya kebijakan seperti itu kan tidak terkomunikasikan kepada kita semuanya, sehingga kemudian masyarakat sering bereaksinya macam-macam. Tapi saya ingin sedikit maka menghadirkan Dr. Tunjulan, terima kasih kehadirannya Dr. Tunjulan dari LIPI. Nanti juga ada satu lagi langsung kami dari secara resmi dari nama aktivis bidang itu pembawaan dari teknik yang yaitu Pak Ismail. Bahwa sebenarnya keterlibatan Tionghoa di Indonesia itu kan sejak abad ke-14, abad ke-15 kan sudah ada di situ gitu. Cuma orang kita mengenai dengan campa aja waktu ya. Campa itu memang di Vietnam. Campa itu suku Cham itu di Vietnam. Itu kalau katanya sih kalau dari Hanoi itu ke Vietnam itu menyusuri Sungai Mekong itu sekitar 6 jam pakai perahu. Tapi kalau saya kemarin dari Hanoi itu ke selatan itu cuma 3 jam sudah sampai untuk. Sebenarnya kalau pakai darat lebih cepat. Nah sekarang suku Cham itu kecil komunitasnya. Itu kerajaan Islam ada di Vietnam. Tapi itu dari etnik dari Rompen Indochina. Jadi orangnya ya percampurannya antara India sama Cina gitu. Tapi yang saya baca Dr. Tunjulan, saya baca, saya bukan sejarawan ya, tapi karena saya ketua FKB, saya baca literatur yang paling simpel lah ya, walaupun memang itu harus dibuktikan keterangannya. Bahwa Sunan Ampel yang pertama itu menurut kronik Tionghoanya Sampokong ya di Semarang, dia nama kecilnya Bom Sui, apa ya? Dia punya nama Cina. Dan dari marga Bom itu. Kayaknya Bom Tekong kan itu kan. Jadi dia punya nama Cina. Lalu kemudian ke sini ke Indonesia ini karena ingin hanya sekedar berziarah kepada tantenya yang ini oleh Brawijaya 5 itu Daraswati, tapi tadinya namanya Daraswati gitu. Jadi itu nama itu sudah identity sudah berubah antara nama Indianya antara nama India sama India nama Cina gitu kan. Tapi kemudian kita sih hanya lihat bahwa sebenarnya kalau betul Sunan Ampel itu adalah Bom Sui itu dari suku Hui katanya Cina itu.
dan dia memang diutus oleh Cina untuk ke Champa untuk ngurusin etnik Cina yang ada di Champa itu yang Muslim gitu kan, bahwa memang Islam itu disebarkan untuk pertama kali di Jawa itu oleh etnik Tionghoa. Tapi yang paling susah dibantah itu adalah Raden Fatah. Raden Fatah itu putra Raden Daraswati. Daraswati dari Brawijaya, Daraswati punya anak Raden Fatah namanya. Cuman anaknya namanya Jingbu ya. Jingbun. Dia nggak pakai nama Fam karena Famnya Brawijaya. Jadi pakai nama Jingbun aja gitu. Biasanya kan mesin aja 3. Saya panggil itu Fam. Famnya dia nggak ada karena dia ibunya dari Cina. Maka dia Jingbun gitu kan. Oh ya Jingbun. Nah kemudian ketika dia keluar dari Brawijaya, keluar pesantren di Senampel itu, oleh Senampel itu diganti namanya dengan Raden Fatah. Sama artinya. Fatah dan Jingbun itu sama artinya seorang pemberani yang bisa melakukan mendobrak hal-hal yang tidak benar lah kira-kira begitu. Nah itulah kemudian yang menjadi raja pertama di kerajaan Demak, dan itu kerajaan Islam. Ya artinya kerajaan Islam Demak itu ya pemimpinnya ya Tionghoa, mau tidak mau kita akui itu sejarah gitu kan, itu sejarah. Nah, kalau kita mendengarkan lagi kisah, tapi ini dari bukan sejarawan ya, Kiai Syaikh yang kadang-kadang saya antara benar tidak benar kalau beliau bicarakan banyak joke-nya ya. Tapi ketika saya baca ulang agak salah, agak keliru karena dia bilang Subang Larang itu Cina, tapi menurut baik habis sejarah banyak mengatakan dari Kiai Tapa ya, dari Galuh. Kiai Tapa dari Galuh yang itu diperistri oleh Pemanah Rasa itu seorang Don Juan lah yang dulu jadi Prabu Siliwangi itu, dari Prabu Siliwangi. Lalu kemudian Subang Larang itu yang Prabu Siliwangi punya anak yaitu yang namanya Walang Sungsang jadi pembuka Cirebon, kemudian Lara Santang yang nyantren yang belajar ke Timur Tengah ke Mesir bersama Prabu Kian Santang. Lara Santang nikah di Mesir, orang Mesir dapat anak Syarifidatullah gitu. Artinya bahwa keterlibatan Arab di Jawa Barat untuk penyebaran Islam, keterlibatan Cina di Jawa Timur itu sangat kuat. Keterlibatan Cina di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sampai kemudian keterlibatan Arab di Jawa Barat untuk penyebaran Islam itu sangat artinya ya jasa-jasa orang-orang yang datang ke Indonesia yang sangat besar itu sangat kuat. Tapi gurunya Subang Larang itu Syekh Kuro itu pasti bukan orang Indonesia. Dia itu adalah anggota rombongan Syekh yang dia tapi turun di Cirebon. Terus bergerak ke arah barat, kemudian buka pesantren di Kerawang gitu. Dia buka pesantren pertama di Jawa Barat dan Cina. Lalu sekarang saya kira dalam konteks ini ya untuk berterima kasih saja sudah tidak usah kita benci Cina. Cuman kalau sekarang banyak Cina yang Tionghoa yang masuk dalam sebuah itu kan karena memang banyak alat dipakai di Indonesia, dioperasikan oleh operator Indonesia tidak bisa, mungkin tidak bisa takut salah mengoperasikannya mungkin ya. Lalu kemudian datang tenaga kerja ke sini, tapi di tengah-tengah pandemi itu yang bikin orang mungkin ada apa sih gitu kan? Itu kenapa kita jadi orang bahasa? Tapi intinya kalau dari FKUB sih ingin supaya semua yang terjadi ini tidak membuat heboh, kita nyaman, tenang, tentram, damai gitu kan, hadapi pandemi ini dengan baik karena kan ekonomi decline, ya, ekonomi menurun kan itu kan terasa sekali Mbak. Tapi yang pegawai kerja sektor non formal yang pedagang kaki lima sampai hotel-hotel kan okupasinya kan di bawah 40%. Jadi sangat banyak decline ini dari segi ekonomi itu. Kemudian ya menurut saya kita lebih baik fokus menghadapi masalah ini. Kemudian ya itu ini bisa lebih cepat selesai. Bahkan kami di Jakarta Utara
ini waktu itu segini juga pesertanya Pak Wagub, tapi ada streaming, itu hari ini streaming ya. Ada berapa pesertanya rata-rata? Pak Hasan? Hah? 40, baru 40 di situ. Baru rata-rata 40 yang pernah mendaftar. Ini karis lagi supaya masing-masing membuka channelnya ya, membuka channelnya. Karena Pak Wagub sekarang ngasih kesatuan dan juga menciptakan kedamaian dan bagaimana mendampingi masyarakat supaya taat aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu masker, cuci tangan, selalu itu kesehatan, sediakan waktu setengah jam kalau tiap hari untuk olahraga, bagi-bagi supaya gitu. Dan kami ini umat beragama berdoa kepada Tuhan. Semua kita kan punya channel kita untuk berdoa masing-masing lah, berdoa kepada Tuhan supaya karena Tuhan itu ada dan kita itu kan terbatas. Kita itu sampai di sini, di sana itu wilayah Tuhan. Jadi kalau udah sama wilayah Tuhan, itu biarlah Tuhan dia bekerja sendiri untuk kita sebagai makhluk. Saya kira itu dari saya mengantar. Terima kasih Pak Wagub atas kehadirannya, atas kesediaan kami mohon untuk memberikan pengarahan pada kami. Insya Allah ini kami ada di sini, yang sini adalah dari FKUB Kota ada beberapa yang hadir, dari Pulau Seribu juga ada yang hadir, Pulau Seribu, dari utara, dari utara ya, dari utara ada, dan tidak semuanya karena banyak yang pakai streaming di masing-masing tempat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan membuka acara hari ini perlu kami sampaikan hadir bersama-sama kita pimpinan Majelis Agama Pak Wakil Gubernur dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang hari ini diwakili karena ketum sedang ada di DPR, Bapak Kiai Astamar, ya. Nah di sebelah beliau ini Pendeta Liliani Lotok, beliau Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dari unsur Konghucu, dari unsur Katoliknya Romo Antonius Suyadi dari Keuskupan Agung Jakarta. Kemudian dari Budanya, terima kasih. Dari Budanya Pendeta Limbira, beliau Ketua Walubi Provinsi DKI Jakarta, perwakilan umat Buddha Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu para tamu undangan sekalian, dari Persatuan Gereja Indonesia Wilayah Provinsi DKI Jakarta hadir bersama-sama kita Pendeta Frida Situmorang, Master Teologi. Dia wakil ketuanya masih ada di Medan, mohon izin tidak bisa hadir. Bapak Ibu para tamu undangan sekalian yang berbahagia, kami undang Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang juga selaku Ketua Dewan Penasehat FKUB Provinsi DKI Jakarta memberikan sambutan sekaligus membuka acara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA, Ketua Forum Himpunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris dan seluruh keluarga besar Forum Himpunan Umat Beragama DKI Jakarta, serta dialog kebangsaan yang saya hormati. Hadir juga di sini narasumber Bapak Insinyur Asmi Anwar, kemudian Ibu Dr. Tung Julan, para pengurus FKUB Provinsi, Kota dan Kabupaten Pulau Seribu, DKI Jakarta, para pimpinan majelis agama tingkat provinsi DKI Jakarta yang hadir, moderator Bapak Dr. Haji Robi Nur Hadi, ada Wakil Camat Cipayung Bapak Wawa Artiwa, hadirin undangan yang berbahagia, para tokoh yang tidak bisa satu persatu, termasuk yang hadir melalui streaming di daerahnya masing-masing atau di wilayah masing-masing. Pertama-tama atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami menyambut positif dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas prakarsa Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta dalam rangka menyelenggarakan rangkaian kegiatan dialog kebangsaan dengan tema sejarah peran Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Dialog kebangsaan ini memiliki arti penting dan bernilai strategis karena diselenggarakan seminggu menjelang elemen bangsa Indonesia akan memperingati HUT ke-75 kemerdekaan Indonesia dengan tekad atau tema Indonesia Maju. Mengingat masih tingginya kasus virus corona di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Jakarta, kiranya kita bersama yang hadir tetap melaksanakan protokol COVID, protokol kesehatan dalam kegiatan hari ini, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, serta bentuk pencegahan dan memutus rantai penularan COVID-19. Saya berterima kasih, mengapresiasi Prof. dan Bapak Ibu. Kita tetap melaksanakan kegiatan yang sangat baik ini, tapi juga melaksanakan protokol kesehatan. Semuanya memang sekarang begini, apalagi ini dilaksanakan di tempat yang terbuka. Jadi kita kumpul di tempat yang terbuka jauh lebih baik, jumlahnya dibatasi. Silakan nanti yang lain bisa mengikuti melalui Zoom meeting, melalui streaming, daring, online dan sebagainya, direkam. Jadi memang bisa diikuti dengan jumlah yang banyak. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan hari ini juga diharapkan semakin meningkatkan jalinan komunikasi, silaturahmi, kekerabatan dan interaksi di antara kita. Sehingga ke depan semakin meningkatkan keinginan dan motivasi kita, juga warga Tionghoa selain bersinergi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, juga terus bahu-membahu berpartisipasi ikut berkontribusi dalam pembangunan Kota Jakarta. Kita menginginkan Indonesia yang kokoh dengan nilai-nilai luhur bangsa, kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati, dan kita berharap nilai-nilai itu muncul dan mengemuka dalam dialog ini. Kita juga ingin agama dan kebangsaan menyatu. Jika Bung Tomo meneriakkan pekik Allahu Akbar di Surabaya, di satu napas dengan teriakan merdeka. Dalam perumusan piagam Jakarta juga ada napas keagamaan dan kebangsaan yang jelas menyatu. Tapi kita ketahui hubungan komunikasi antara warga Tionghoa dan warga Kota Jakarta, khususnya masyarakat Betawi, dari sisi historis telah berlangsung lama. Dalam sejarah Indonesia tercatat jauh sebelum kedatangan kapal-kapal Portugis, perahu yang disebut Jungjung, para pedagang Tionghoa telah memasuki Pulau Jawa, termasuk tanah Betawi, untuk berniaga. Ini berarti komunikasi awal warga Tionghoa dengan warga Betawi dan masyarakat di Pulau Jawa sudah hadir sejak lama. Pada abad ke-15 secara berkala Banten disinggahi pedagang-pedagang Tionghoa, termasuk Laksamana Cheng Ho di Sunda Kelapa. Setelah G.P. Chuen pada tahun 1619 merebut Jakarta dan membangun kota Batavia, masyarakat Tionghoa yang hijrah ke Batavia telah membawa pengaruh besar terhadap aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat Jakarta di kala itu. Pemahaman yang kurang atau bahkan tidak lengkap terhadap eksistensi etnis Jawa di Indonesia menjadikan jarak yang lebar dengan etnis lainnya. Padahal sejarah telah mencatat peran etnis Jawa tidak kecil, banyak dan strategis bagi terbentuknya bangsa yang besar ini, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai. Segera bangsa Indonesia, generasi muda, generasi milenial harus tahu bahwa ada 4 orang keturunan etnis Tionghoa yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI, yaitu Lium Kuen Hian, Wei Tiang Cho, Wei Chung Huan, dan Mr. Tan Eng Hoa, yang juga mereka ikut memberikan kontribusi atas lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Liam Kuan Hian mengusulkan agar warga Tionghoa otomatis menjadi WNI setelah Indonesia merdeka dan mengusulkan pula kebebasan pers. Di bidang politik kita mengenal Bapak Pri Kian Yi, di bidang olahraga tidak lupa kita mengenal banyak jasa seperti Tan Jo Hok, Li Pujian, Ah Ching Sian, Rudi Hartono, Susi Susanti, dan masih banyak lagi yang berjasa menegakkan pagi-pagi olahraga bulu tangkis Indonesia dengan membawa nama harum negara Indonesia ke tingkat dunia dengan merebut Thomas Cup, Uber Cup, All England, serta di Olimpiade. Dan
jenis olahraga lainnya. Etnis Tionghoa juga berperan besar dalam menciptakan teknologi di bidang pertanian, bahan makanan, alat dapur, teknologi kuliner, busana, dan teknologi pertambangan yang berdampak positif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada abad 17, 16, 11 di masa Jipicuen di Betawi, Hoa Bekkan atau Pinggang yang atas gagasan prakarsa pradungannya, dana masyarakat Tionghoa Betawi berhasil membangun kanal yang membelah daerah Molenbeek atau sekarang kita kenal dengan Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Pembangunan kanal tersebut kemudian dilanjutkan untuk disambungkan dengan Kali Ciliwung, membelah daerah tersebut menjadi Norwich atau Jalan Juanda dan Rijswijk atau Jalan Petrat untuk menghindari banjir yang selalu datang menimpa perbatasan. Sekelumit catatan sejarah tersebut membuktikan betapa eratnya komunikasi, peran, dan interaksi antara warga Betawi dengan masyarakat etnis Tionghoa dan keturunannya yang bermukim di Jakarta. Saat ini warga keturunan Tionghoa telah berbaur menjadi satu dalam suasana keharmonisan kebersamaan sebagai warga kota Jakarta dalam bingkai NKRI. Dalam pembangunan kota Jakarta, khususnya pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi, kiprah, dedikasi, serta loyalitas warga keturunan Tionghoa tidak diragukan lagi. Betapa banyak sentuhan budaya Tionghoa yang berasal dari tanah leluhurnya, yaitu daratan Cina, yang mewarnai budaya Betawi, antara lain lenong, cokek, tari yapong, berbagai sajian kuliner, bahasa Betawi, serta berbagai corak seni budaya lainnya. Semua catatan tersebut harus diperkenalkan kepada generasi muda, generasi milenial masa kini, di samping menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa ini penuh dengan perbedaan-perbedaan keragaman. Tidak mungkin kita menghilangkan perbedaan tersebut, adalah yang alami dan historis, baik geografis, budaya, sosial, ras, dan agama. Bineka tapi tunggal ika, walaupun berbeda kita tetap satu, memiliki tekad yang sama dalam rangka membangun bangsa yang kita cintai. Demikian kiranya hal-hal yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya bangsa kita memiliki etnis, agama, budaya yang luar biasa yang harus kita syukuri. Indonesia ini sebagai negara yang besar, negara keempat terbesar di dunia, dan negara terkaya kelima di dunia, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Banyak sekali kelebihan dan keunggulan Indonesia sebagai sebuah bangsa, karena keberagaman kita adalah kekuatan kita. Keberagaman kita adalah kekayaan kita. Dan keberagaman kita lah nomor satu kita semua. Jadi Bapak Ibu semua, ke depan kita akan terus tingkatkan kerukunan kita. Kita syukuri banyaknya etnis di Indonesia ini, agama, suku, bahasa, budaya yang luar biasa. Kita dianugerahi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang besar, yang banyak, memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Flora dan faunanya tidak hanya banyak jumlahnya, tidak hanya tersebar pelosok negeri, tapi juga jenisnya luar biasa banyaknya. Begitu juga sumber daya alam kita. Kita memiliki tambang, pasir, batu, tanah yang subur, uranium, emas, besi, semuanya. Bahkan kalau kita lebih dalam memperhatikan, hampir setiap daerah di Republik ini punya keunggulan masing-masing luar biasa. Tidak hanya banyak, yang sebanyaknya, tapi juga kualitasnya, termasuk kualitas yang terbaik di dunia.
luar biasa. Betapa bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa anugerahi Indonesia sebagai bangsa yang kuat. Pertanyaan sekarang adalah sejauh mana kita sebagai sebuah bangsa bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu, mari kita syukuri ini, kita sikapi dengan baik, dengan bijak. Sederhana saja sebetulnya apa yang harus dilakukan menghadapi pandemi ini, karena vaksinnya belum ada, ya 3M tadi: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Itu selama vaksinnya belum. Saya kalau ditanya apa Pak harus dilakukan, satu saya bilang harus dilakukan: senantiasa kita beribadah, berdoa, memohon ampun dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama dilakukan. Nah, apapun yang terjadi di muka bumi ini atas kehendaknya, jadi kita mohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Kedua yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan. Sekarang jadi orang bersih-bersih. Dengan cara apa tadi? Dengan cara yang disinfektan, bersih-bersih, cuci tangan dengan sabun, sesering mungkin, mandi, dan sebagainya. Ketiga, meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Makan yang bergizi, makan makanan herbal, kemudian berjemur, olahraga, dan sebagainya. Keempat, tadi 3M tadi: memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Jadi inilah obat yang kita miliki. Sejauh kita lakukan ini, insya Allah kita terbebas dari virus ini. Tapi apapun, bagi seluruh kita yang mungkin terpapar virus bahkan meninggal, ya itulah takdir yang harus kita terima, dan takdir adalah yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ditakdirkan meninggal, keluarga kita, sahabat-sahabat, itulah yang terbaik bagi dirinya dan bagi kita. Apapun takdir adalah yang terbaik. Mari kita sikapi dengan cara bersyukur, dan kemudian kita berusaha memberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan di acara dialog ini saya yakin dan berterima kasih. Mari kita senantiasa membiasakan untuk semuanya kita awali dengan niat baik, dan kita kawal dengan prasangka baik. Jauh semua berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, apapun yang kita hadapi, jauh kita awali dengan niat yang baik dan kita kawal dengan prasangka yang baik, pasti hasilnya baik. Jadi saya bisa sampaikan, kalau ingin maju itu harus diawali dengan baik, nanti diikuti dengan perencanaan yang baik, kerja yang baik, dengan evaluasi yang baik, kemudian doa yang baik, amal yang baik, kemudian tawakal yang baik, dan dikawal dengan prasangka yang baik, pasti kita mendapatkan hasil yang baik. Tapi kuncinya yang utama dari semua rangkaian tadi yang baik-baik harus kita lakukan adalah sesungguhnya niat yang baik. Jadi kalau kita bisa konsisten, istiqomah dengan niat yang baik, insya Allah, sekalipun kita memiliki kekurangan, memiliki berbagai keterbatasan sebagai manusia, Allah nanti akan hadirkan. Akhirnya kita diberi kesempatan membuat perencanaan yang baik, kerja yang baik, dan seterusnya. Dan pada akhirnya kita mendapatkan hasil. Sejauh kita konsisten, semuanya ini kita niatkan dengan baik. Dan yang paling penting untuk memastikan niat yang baik itu harus dikawal dengan prasangka yang baik. Karena setelah niat yang baik, untuk mengikuti tahapan berikutnya ada dinamika.
ada godaan, ada cobaan, dan lain sebagainya. Nah, kalau dikawal tadi dengan prasangka yang baik, insya Allah kita tetap dengan niat yang baik dan kita pasti mendapatkan hasil. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian dalam rangka membangun kebersamaan ini, mari kita senantiasa terus menghadirkan peran serta kita semua, berbagai etnis apapun di muka bumi ini, etnis Tionghoa, etnis Arab, dari Aceh sampai Papua. Itulah keberagaman dan kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Insya Allah Indonesia akan hadir ke depan sebagai bangsa yang besar. Demikian acara pada hari ini, dialog kebangsaan dengan tema sejarah peran Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, dialog kebangsaan dengan tema sejarah peran Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan membuka acara pada hari ini, dan kita berdoa bersama-sama semoga beliau disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mendampingi Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta di masa-masa akan datang. Baik Bapak Ibu para tamu dan sekalian yang berbahagia, kita awali dan tentu kita akhiri acara seremonial hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya acara hari ini bisa lancar, bisa maslahat dan manfaatnya dirasakan untuk khususnya wilayah Provinsi DKI Jakarta ini. Kami mohon perkenan Bapak Kiai Haji Sulaiman Rahimin, anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta dari komunitas MUI Provinsi DKI Jakarta, untuk bisa memimpin doa kita pada hari ini. Disilakan dengan segala hormat. Yang sama kita hormati Bapak Haji Ahmad Fathiah, Riza Fathiah, Ahmad Riza Fathiah, dan juga Bapak Profesor Dr. Dede Rusada dan Ibu Pembawa atau Ibu Nadir. Mari sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara dialog kebangsaan hari ini diberi kelancaran dan mudah-mudahan bangsa Indonesia di HUT yang ke-75 diberi kemakmuran dan ketabahan dalam mutunya Indonesia, Jakarta jaga, tangguh, Jakarta tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wal azim as-sultani. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tirda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha bilana Indonesia jam'an marhuma warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, berikanlah bangsa kami yang memasuki HUT yang ke-75 hari ini sedang berdialog dengan para majelis agama, pimpinan-pimpinan majelis agama tingkat provinsi, kemudian tingkat kota dan kabupaten. Berikanlah rasa cinta yang dalam kepada bangsa Indonesia, rasa kerukunan antara kami umat beragama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat amrina. Ya Allah, perbaikilah rasa kebersamaan beragama di negara kami Indonesia, khususnya di ibu kota.
wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina. Ya Allah, berikanlah, perbaikilah kehidupan kami dalam bernegara, berilah kami kesehatan yang sempurna, jauhkanlah dari azab. Ya Allah, stoplah corona untuk Indonesia. Ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang baldatun thayyibah walaupun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan siang hari ini demikian sudah selesai acara pembukaan seremonial kita, dan insya Allah mudah-mudahan acara hari ini bisa kita lanjutkan, dan kami akan mencoba mensusun acara untuk sekedar coffee ya sekitar 5-7 menit, dan kami informasikan kita jangan jauh-jauh dari tempat ini karena acara akan kita lanjutkan kepada pimpinan Majelis Agama kita Provinsi DKI Jakarta untuk bisa berfoto sejenak dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Silakan. Terima kasih. Teriring doa dan Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi bersama Harvard CLM Team dan Clockclick.id dalam menghadirkan kalkulator COVID-19. Kalkulator COVID-19 adalah cek gejala mandiri yang menggunakan Machine Learning COVID-19 Likelihood Meter atau CLM pertama di Indonesia. Kalkulator COVID-19 ini dihadirkan melalui fitur JAK CLM pada aplikasi Jaki. Jika kamu merasa memiliki gejala COVID-19, kamu bisa langsung gunakan fitur JAK CLM. Yuk, simak tata caranya. Pertama, unduh aplikasi Jaki melalui Play Store atau App Store. Kedua, pilih fitur JAK CLM. Kemudian, perhatikan ketentuan yang tercantum pada JAK CLM. Salin kalimat pernyataan pada box yang disediakan. Masukkan nama lengkap beserta NIK sesuai dengan kartu tanda penduduk. Ingat ya, satu NIK hanya bisa digunakan untuk 1 kali tes dalam seminggu. Masukkan alamat sesuai dengan domisili kamu di Jakarta dan lengkapi data identitas lainnya. Masukkan juga nomor telepon dan email yang aktif. Isi semua pertanyaan secara benar dan jujur, mulai dari informasi klinis, kondisi kesehatan, riwayat kontak, dan riwayat bepergian. Setelah selesai, kamu bisa cek kembali informasi pada rangkuman jawaban. Jika sudah sesuai, centang pernyataan persetujuan lalu klik tombol lihat hasil tes. Kamu akan mengetahui hasil pemeriksaan kamu sesuai kategori yang ada, yaitu orang tanpa gejala atau OTG, orang dalam pemantauan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Selain mengetahui hasil tes, kamu juga akan mendapatkan rekomendasi agar tetap sehat dan informasi lainnya selama pandemi COVID-19. Jangan lupa unduh dan simpan hasil tes kamu dengan memindai atau screenshot QR Code di halaman hasil. Jika dari hasil tes kalkulator COVID-19 kamu diprioritaskan untuk ikut tes PCR, maka ikuti langkah berikut. Pertama, unduh hasil tes kalkulator COVID-19 atau simpan QR Code-nya. Kedua, konfirmasi kehadiran untuk tes PCR dengan menghubungi nomor telepon puskesmas yang diberikan. Ketiga, datang ke puskesmas yang telah ditentukan dengan membawa kartu identitas dan hasil tes kalkulator COVID-19 kamu. Yuk, cek mandiri gejala COVID-19 melalui JAK CLM di Jaki. Jaki, bikin gampang.